Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi pada kesempatan ini. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sahih Adabil Islamiyah, tentunya setelah melafadzkan Alhamdulillahirabbil alamin, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Dan selanjutnya salawat salamullah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, sore hari ini, di puasa yang ke-8 ini, pembacaan kitab Sahih Adabil Islamiyah sudah sampai kepada bab yang keempat, yaitu Adabul Ghusli, tata cara mandi. Yang dimaksud mandi di sini tentunya mandi janabah, mandi junub, mandi besar, hadas besar. Yang pertama, at-tasmiyatu inda khulu'i thiyabi, membaca bismillah ketika melepaskan pakaian. Pakaian ada memakai pakaian yang baru ada doanya, dan ini melepaskan pakaian juga ada doanya. Paling tidak membaca bismillah. Rawa menceritakan at-Tabrani, Imam Tabrani, wa huwa hasan bisyawahidihi, hadis hasan bisyawahidihi, an Anas ibni Malik, an Anas ibni Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satru ma baina ayunil jinni, penghalang antara mata-mata jin, wa aurati bani adama, dan aurat bani adam yaitu manusia, idza dakhala ahadumul khala ayyakula bismillah, jika salah satu kalian masuk, idza dakhala ahaduhum, jika salah satu dari mereka masuk al-khala WC, ayyakula, hendaknya mengatakan bismillah. Ini hadis yang terdahulu tidak dijelaskan bahwa paling tidak kita ketika hendak masuk WC juga membaca bismillah. Ketika hendak melepas pakaian juga bismillah. Kenapa? Karena hendak melepas pakaian itu adalah membuka aurat kita. Aurat kita dilihat oleh jin. Kecuali kita membaca bismillah, maka jin tersebut tidak bisa melihat aurat kita. Yang kedua, hadis yang kedua, sitrul aurati illa min zaujatihi, ka satrul aurati, menutup aurat, illa kecuali min zaujatika, kecuali dari istrimu, au ma malakat yaminika, atau budak-budakmu. Rawi Imam Ahmad bisanadin hasan, meriwayatkan Imam Ahmad bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan. An Bahz bin Hakimin, dari Bahz bin Hakim, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya. Dari kakeknya turun kepada bapaknya, baru kepada putranya, yaitu Bahz bin Hakim, Bahzib. Qala, berkata Bahzib bin Hakim, kultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, auratuna, aurat kami, ma na'ti minha wa ma nadaru, kepada siapa yang boleh ditampakkan dan kepada siapa yang tidak boleh ditampakkan. Ma na'ti minha wa ma nadaru, kepada siapa yang boleh ditampakkan dan kepada siapa yang tidak boleh ditampakkan. Kata Bahz bin Hakim. Qala, bersabda Rasul, menjawab Rasul, ihfad aurataka, ihfad, peliharalah aurataka, auratmu, illa min zaujatika, kecuali dari istrimu. Jadi kalau kita suami istri itu diperbolehkan melihat auratnya masing-masing. Au ma malakat yaminuka, atau kepada budakmu dahulu ketika masih zaman budak.
Qultu aku mengatakan ara'aita bagaimana pendapatmu wahai Rasul in kanal qaumu ba'duhum fi ba'din. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul jika berada di tengah orang banyak dan saling melihat auratnya. Kok bisa? Qala maka menjawab Rasul ini istata'ta alla yaraha. Ini istata'ta jika engkau mampu alla yaraha. Hendaknya tidak melihat kepada aurat. Ahadun seorang pun fala yaraha maka jangan melihat kepada aurat. Jangan ketika tersingkap ketika kita duduk bersama-sama bainas surrah war rukbah kalau laki-laki, kalau perempuan jami'u badaniha illal wajha wal kaffaini itu auratnya. Jika berkumpul-kumpul jangan sampai seorang perempuan misalnya mengangkat auratnya walaupun sama-sama perempuannya sebaiknya. Maka ini istata'ta jika engkau mampu. Qultu araita in kana haduna khalian. Qultu aku berkata araita bagaimana pendapatmu wahai Rasul in kana haduna khalian jika salah satu dari kami sendirian bagaimana? Qala menjawab Rasul fallahu maka Allah tabaraka taala ahakku lebih berhak lebih pantas ayustahya minhu dimaluhi atau engkau lebih pantas malu kepada Allah minan nasi daripada manusia. Artinya apa? Jangan gampang membuka aurat walaupun sendirian. Karena Allah itu lebih berhak kita lebih malu kepada Allah daripada kepada orang lain. Selanjutnya ghaddul basaru anil auratil akharin. Ghaddul basari an auratil akharin menutup mata, menundukkan pandangan, tidak melihat dari aurat orang lain. Rawi menceritakan Muslimun Imam Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul la yandurur rajulu tidak boleh melihat seorang laki-laki ila auratir rajuli kepada auratnya laki-laki yang lain walal mar'atu dan tidak boleh melihat seorang perempuan ila auratil mar'ati kepada auratnya perempuan yang lain wala yufdir rajulu ila rajuli dan hendaknya jangan bersama seorang laki-laki dengan laki-laki lain fi saubin wahidin dalam satu pakaian. Artinya misalnya satu selimut laki-laki dan laki-laki ya, bukan mahram jangan. Meskipun mahram telanjang jangan juga. Dalam satu pakaian artinya satu sarung dipakai berdua masuk dalam sarung semua. Wala yufdil mar'atu ilal mar'ati fi saubi dan jangan pula seorang perempuan itu bersama dalam satu perempuan dalam satu pakaian dengan perempuan yang lain. Jangan, tidak boleh. Selanjutnya hadis yang selanjutnya adalah al-harsu ala ghusl jum'ati. Al-harsu adalah dorongan. Artinya al-harsu ini keinginan yang kuat. Artinya dorongan ala ghuslil jum'ati atas atau untuk mandi Jumat. Fa fi ini dan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda al-ghuslu yaumal jum'ati adapun mandi pada hari Jumat wajibun adalah wajib ala kulli muhtalamin atas orang yang bermimpi. Artinya orang yang junub wajib ya, jelas maksudnya apa ya, bukan hanya Jumat sebenarnya ya, ini titik tekannya pada hari Jumat. Sebenarnya kalau kita hendak sholat, hendak ngapain melakukan kewajiban, membaca Al-Quran, hendak sholat, tauf dan sebagainya ya wajib. Kalau kita, kenapa? Kalau kita bermimpi misalnya, maka harus jelas mandi. Nah, ada yang penafsiran yang lain bahwa ketika hendak kita sholat Jumat, meskipun tidak dalam keadaan junub, ini yang dikatakan ala muhtalamin atas orang yang balik.
atas orang yang balik. Muhtalam yang sudah, muhtalim artinya atas orang yang sudah bermimpi, orang yang sudah balik wajib. Nah, dalam hadis yang lain memang disunahkan kita mandi Jumat, tetapi ini bab ini adalah al-harsu, dorongan, sehingga ada kalimat wajib. Mungkin imam-imam yang lain bahkan mewajibkan mandi ketika hendak berangkat salat Jumat. Tetapi untuk Imam Syafi'i disunnahkan mandi ketika hendak salat Jumat bagi seorang laki-laki, mandi seluruh badan seperti mandi junub. Rawa menceritakan Al-Bukhari, Imam Bukhari fi sahihi, dalam sahihnya Imam Bukhari, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan ridha Allah anhuma dari keduanya, dari Abdullah dan Sayyidina Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, idza ja'akumul jum'ata falyaghtasil. Idza ja'a, apabila hendak datang, ahadukum, siapa salah satu dari kalian semua, al jum'ata, kepada Jumat, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Siapa saja dari seorang laki-laki yang akan mendatangi Jumat, artinya melaksanakan sholat Jumat, ini hendaknya mandi dahulu. Seperti yang perbedaan tadi, ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan. Selanjutnya yang hadis yang terakhir pada hadis ini, takjilul istighali minal janabah. Takjilul istighali, bersegera mandi, bersuci, minal janabati, dari janabah, dari junub. Jadi disunnahkan, hendaknya orang itu jika junub itu hendaknya cepat-cepat mandi. Karena kalau junub itu dalam keadaan kita kotor, malaikat tidak mau mendekat. Fafis sahihaini, dan dalam sahih, dua sahih, artinya sahih Muslim dan sahih Bukhari, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Umar bin al-Khattab, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala, bertanya. Sa'ala, bertanya Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ayarkudu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am. Idza tawadda'a ahadukum falyarkud wa huwa junubun. Apa kata Rasul? Apa kata Sayyidina Umar? Ayarkudu ahaduna, apakah salah satu dari kami tidur? Wa huwa, sedangkan dia junubun, junub. Artinya ada seseorang misalnya dalam keadaan junub, belum mandi tapi dia tidur. Bagaimana? Qala, menjawab Rasul, na'am, iya. Idza tawadda ahadukum falyarkud wa huwa junubun. Jika kalian berwudu, maka tidurlah walaupun dalam keadaan junub. Sedangkan dia junubun, dalam keadaan junub. Junubun adalah junub. Maksudnya apa? Kalau orang junub itu hendak tidur, hendaknya lebih baik disunnahkan ini berwudu dulu. Walaupun tidak bisa menghilangkan hadis besar, paling tidak hadis kecilnya sudah hilang. Seperti hadis berikutnya, wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada ayyanama, jika hendak tidur, jika beliau hendak tidur, wa huwa, sedangkan beliau junubun, adalah junub, wa sala farjahu, membasuh kemaluan beliau, wa tawadda'a lis-shalah, dan beliau berwudu lis-shalah, seperti untuk salat. Artinya ya wudu seperti untuk salat. Biasa dari niat sampai membasuh kaki, tartib. Tidak ada perbedaan. Nah, kemudian beliau tidur. Rawa an-Nasai, rawa menceritakan an-Nasai, Imam an-Nasai bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, karena Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada ayyakula, jika beliau ingin makan, au yanama, atau tidur, wa huwa, sedangkan beliau junubun, junub, tawadda'a wudu'uhu lis-shalah. Tawadda'a, berwudu Nabi, wudu'ahu, wudu'nya lis-sholati, untuk sholat. Bahkan dalam hadis ini
Jika seseorang sedang dalam keadaan junub dan dia hendak makan, maka hendaknya dia berwudhu dulu. Berwudhu dulu disunahkan oleh Rasulullah, walaupun seperti tadi tidak bisa menghilangkan hadas besarnya, tapi menghormati makanan, apalagi hendak mau tidur, hendaknya dia berwudhu dulu seperti wudhu untuk sholat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian untuk pada sore hari ini dalam bab ini, bab mandi adabul ghusli ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan tetap kita diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain, dan untuk melaksanakan ajaran-ajaran sunnah dari Rasulullah seperti sholat tarawih, tadarus dan sebagainya. Mudah-mudahan pahala kita ditetapkan oleh Allah sehingga bisa dijadikan bekal nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk para pemirsa semua. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan dan sebagainya. Atas kemampuan saya, demikian kemampuan saya yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.